Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema gereja yang sehat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami memuji akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami juga boleh berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati waktu ini dan biarlah hati, pikiran kami, serta tindakan kami boleh mencerminkan akan firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini. Berkatilah waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat 2. Tapi kita hanya akan membaca dari pasal 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang disuruh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku, gereja Antiokhia bukanlah gereja yang sebesar gereja Yerusalem. Akan tetapi gereja Antiokhia merupakan gereja yang sehat, yang bisa kita pandang sebagai gereja percontohan. Kesehatan gereja Antiokhia terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pertama, walaupun gereja Antiokhia didirikan oleh orang-orang Kristen yang tersebar karena terjadinya penganiayaan yang merebak sesudah Stefanus dibunuh, gereja Antiokhia merupakan gereja yang bertumbuh. Kedua, gereja Antiokhia merupakan gereja yang peduli terhadap pergumulan gereja lain. Saat mendengar tentang kelaparan besar yang menimpa seluruh dunia, gereja Antiokhia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyampaikan sumbangan tersebut kepada saudara-saudara seiman di Yudea. Ketiga, gereja Antiokhia adalah gereja yang memperhatikan pentingnya pengajaran. Hal ini terlihat dari penyebutan tentang adanya beberapa nabi dan pengajar di sana. Keempat, gereja Antiokhia adalah gereja yang memperhatikan pentingnya disiplin rohani, yaitu doa dan puasa. Disiplin rohani yang dijalankan oleh gereja Antiokhia itu menghasilkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Kelima, gereja Antiokhia merupakan gereja pengutus misi. Penumpangan tangan yang dilakukan terhadap Barnabas dan Saulus yang diutus sebagai misionaris itu menunjukkan bahwa Barnabas dan Saulus tidak pergi karena kemauan pribadi, melainkan pergi sebagai utusan. Dengan demikian, gereja Antiokhia sebagai gereja pengutus misi juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan pelayanan Barnabas dan Saulus. Tidak mengherankan bahwa sesudah berkeliling melakukan perjalanan misi, Barnabas dan Saulus atau Paulus kembali ke Antiokhia untuk menyampaikan laporan hasil pelayanan mereka. Apakah gereja tempat Anda beribadah merupakan gereja yang sehat? Apakah gereja Anda terus bertumbuh? Dan apakah Anda ikut mendoakan pertumbuhan gereja Anda dengan setia? Apakah gereja Anda peduli terhadap pergumulan gereja lain dan juga peduli terhadap pergumulan masyarakat di sekitar Anda? Apakah gereja Anda menganggap pengajaran itu penting? Apakah gereja Anda mengadakan pembinaan secara berkala
Dan apakah Anda selalu berusaha mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh gereja Anda? Apakah gereja Anda mementingkan disiplin rohani? Apakah Anda telah membiasakan diri untuk menghadiri persekutuan doa di gereja Anda dengan setia? Apakah gereja Anda telah berpartisipasi dalam pelayanan misi, baik melalui dukungan dana maupun dengan partisipasi dalam pelayanan misi? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan tolong kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami punya disiplin rohani yang baik, karena kami percaya itulah yang akan menguatkan kehidupan kerohanian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.